wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Siap untuk belajar ya? Nah, hari ini kita belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Sebelumnya, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dahulu bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan, mulai abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah ini dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanannya mengalami kegagalan. Ada beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajah. Yang pertama, itu ada perjuangan bersifat kedaerahan. Lalu yang kedua, ini perlawanannya tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanannya akan terhenti. Lalu yang keempat, kita kalah dalam persenjataan. Dan yang terakhir, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam perubahan strategi perjuangan Indonesia. Golongan terpelajar ini adalah orang-orang yang mendapatkan pendidikan. Perjuangan yang tadinya dengan angkat senjata berubah nih menjadi dengan organisasi kebangsaan. Nah, masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan ini disebut dengan masa pergerakan nasional. Ada 3 masa pergerakan nasional. Yang pertama itu adalah masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Indistri Party atau IP, dan salah satu organisasi besar berpengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo ini beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka bersepakat mendirikan Budi Utomo, yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Lalu yang kedua ada masa awal radikal, ini pada tahun 1920 sampai 1927-an. Masa ini disebut masa radikal karena banyak pergerakan nasional yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Partai Himpunan Indonesia atau PI, Nahdlatul Ulama, NU ya, bukan UN ya, tapi NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang ketiga nih, ada masa moderat, itu tahun 1930-an. Masa organisasi ini mulai menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan Hindia Belanda
Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain ada Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Sekarang kita belajar faktor apa saja sih yang mempengaruhi munculnya pergerakan nasional Indonesia. Ada dua ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu yang ada di dalam bangsa kita, lalu yang di faktor eksternal itu adalah faktor yang mempengaruhi di luar bangsa kita. Nah, faktor internalnya itu yang pertama ada penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar. Yang ketiga, ada sejarah kejayaan kerajaan Indonesia di masa lalu. Lalu yang kedua nih faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya timbul karena kebangkitan nasional negara tetangga seperti Filipina dan India, lalu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, dan yang terakhir, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Perlu kalian ketahui ya, semula di Indonesia ini terdapat macam-macam organisasi pemuda. Nah, untuk menggabungkan semua organisasi menjadi satu kesatuan, diadakanlah Kongres Pemuda Indonesia dan lahirlah Sumpah Pemuda. Foto di layar kalian ini adalah foto ketika Sumpah Pemuda dilaksanakan. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Rasa persatuan dan kesatuan tersebut masih terjaga hingga saat ini. Nah, tahukah kalian setiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku lainnya loh? Unsur yang membedakan antar suku Indonesia yaitu apa saja ya? Ada adat dan ada adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan tata perilaku turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contohnya itu ada upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat ini menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup ya. Nah, tuh tadi contohnya upacara adat pernikahan, kematian, dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kalau kematian, itu yang tadi tuh pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Lalu yang kedua ada bahasa daerah. Setiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerahnya tertentu. Contohnya, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Dan suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, kalau misalnya kita di Jakarta, suku Betawi, nah biasanya menggunakan bahasa daerahnya itu adalah bahasa Betawi. Yang ketiga, ada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku tertentu berdasarkan garis ayah atau kedua-duanya. Oke, paham kan unsur yang membedakan antar suku di Indonesia ada 3, yaitu adat istiadat, bahasa daerah, dan sistem kekerabatan. Sekarang kita belajar nih, apa sih hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Yang pertama, kita harus menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari. Lalu, mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan.
Dan kita tidak boleh merendahkan suku lain atau kita tidak boleh membanggakan suku kita sendiri. Nah, apabila setiap warga bangsa Indonesia menerapkan hal-hal yang demikian, maka perpecahan antar suku bangsa dapat dicegah. Persatuan dan kesatuan suatu bangsa pun dapat tercapai. Kita ke tugasnya ya. Tugasnya ada 4. Kalian boleh foto dulu atau kalian screenshot. Kerjakan di buku tulisnya dan jangan lupa kirim foto. Sudah mendengarkan dan menyaksikan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi untuk besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.